Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dipersiapkan untuk perbuatan baik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita terpanggil sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia Allah melalui keselamatan yang telah disiapkan dan disediakan oleh Tuhan kita Yesus. Dan ketika kita menerima karya keselamatan tersebut, keselamatan yang telah kita peroleh akan kita kerjakan salah satunya untuk melakukan perbuatan baik. Jangan dibalik, karena kita mau selamat maka kita melakukan perbuatan baik. Dalam kekristenan clear bahwa kasih karunia Allah yang memberikan keselamatan kepada kita, dan karya keselamatan itu dipertanggungjawabkan, ditunjukkan, disaksikan, salah satunya melalui perbuatan baik. Dalam nats ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Efesus, di mana mereka diajarkan, diberi nasihat, dan diingatkan. Yang pertama, bahwa mereka adalah buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bagaimana mereka diajak sebagai ciptaan yang telah diperbaharui dalam diri Yesus Kristus. Tentunya sebagai ciptaan baru, berbeda dengan ciptaan yang sebelumnya. Kalau dulu tidak peduli, cuek bebek, dan bersifat hanya egois atau kepentingan diri sendiri, maka sekarang sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mereka diminta untuk bersedia mau melakukan pekerjaan baik, di mana pekerjaan baik ini telah dipersiapkan Allah, bahwa Dia memilih, menentukan, menunjuk anak-anaknya, umatnya untuk dapat melakukan pekerjaan baik. Banyak hal yang bisa kita terapkan berbicara tentang pekerjaan baik, perbuatan baik. Kita menolong sesama yang ada di sekitar kita. Kita menolong orang-orang yang tidak mampu, tidak hanya sekedar dari kelebihan kita atau harta kita yang banyak, tapi dari apa yang kita punya. Contohnya, maaf, saya bukan menunjukkan apa yang sudah saya lakukan. Saya beli nasi bungkus, saya beli satu untuk saya, satu lagi untuk orang yang mau saya kasih, di mana orang yang kurang mampu yang saya temukan. Biasanya saya beri kepada seorang security masjid, di mana tempat yang sering saya lalui pergi dan pulang dari kantor ke rumah. Ini hal yang sederhana dan kecil. Atau saya bawa minuman kaleng lalu saya temu penyapu jalanan, saya berikan minuman. Ini hal yang simpel yang mungkin bisa kita bantu. Untuk hal yang besar, di gereja kami setiap Paskah melakukan aksi Paskah dengan mengumpulkan segenggam beras dari jemaat yang telah dipersiapkan selama 70 hari mulai dari Minggu Septuagesima. Dikumpulkan segenggam beras, lalu nanti beras yang sudah dikumpulkan ini pada saat hari Sabtu sebelum Paskah dikumpulkan, disatukan, lalu kita buat pakai sembako, di mana ada juga yang menyumbangkan telur, menyumbangkan minyak goreng, menyumbangkan gula, dan akhirnya kita satukan dan kita beri kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya. Ini adalah bagian kecil yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah dipersiapkan Allah sebelumnya, mana Dia mau
kita hidup di dalamnya, hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Jalaluddin Rumi, seorang penyair, berkata, hikmat Tuhan menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang ada di dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Abdul Kalam, tokoh India atau mantan presiden India, berkata, Tuhan yang Sang Maha Pencipta telah menganugerahi jiwa dan diri kita potensi, kekuatan, dan kemampuan yang luar biasa. Salah satunya adalah kita dapat melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik. Lalu saya buat kata-kata demikian, Tuhan menciptakan kita sebagai karya yang luar biasa dan dipersiapkan untuk hal yang baik dan luar biasa pula. Mari kita kerjakan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang Engkau persiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.